Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya mengkaji sedikit tentang puasa, suatu proses perubahan nilai. Sungguh tak terasa hari-hari perjalanan puasa yang kita lalui sudah melewati 1/4 perjalanan bulan yang penuh kemuliaan. Dilihat secara substansi, puasa tidak semata-mata sebagai ibadah lahiriah yang hanya menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri bagi yang sudah kawin, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun lebih dari itu, puasa juga memiliki dimensi yang sangat dalam, yakni yang dilakukan oleh umat Islam sampai kepada tazkiyatun nafs, yaitu kesucian jiwa, di mana kesucian jiwa ini merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara intensif dan sistemik yang barangkali sangat perlu difikirkan bahwa puasa bukan sekadar yang nampak saja, tapi ada hal-hal yang bersifat psikologis. Memang kalau dilihat atau diamati dari perilaku shaim atau orang-orang berpuasa, ada dua dimensi yang nyata ditemukan. Yang pertama, puasa bersifat medis. Yang kedua, puasa bersifat psikologi. Puasa yang bersifat medis diketahui ternyata orang-orang yang menjalankan puasa dengan baik akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas kesehatan yang lebih prima bagi orang yang berpuasa. Sedangkan dilihat dari dimensi psikologi, juga ditemukan ternyata kondisi pikiran orang-orang yang berpuasa lebih berpikir positif, lebih filosofis, dan lebih energik. Hal itu telah dilakukan, diteliti secara empiris
Demikian juga ketika kalau kita kaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, di mana kita ketahui bahwa Abraham Maslow itu memiliki 5 teori kebutuhan atau ada menyebutkan motivasi. Di mana yang pertama kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan pokok seperti makan, minum, istirahat, tidur yang bersifat material. Dan kalau kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menurut Abraham Maslow tidak akan mungkin jalan. Kalau ini sudah terpenuhi menurut Abraham Maslow, maka akan beranjak kepada kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman. Demikian juga selanjutnya rasa kasih sayang, harga diri, rasa harga diri, dan yang terakhir menurut Abraham Maslow adalah langkah aktualisasi diri. Bila diamati secara cermat, semakin tinggi level kebutuhan manusia, semakin abstrak kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tertinggi ialah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini adalah bersifat sangat abstrak, yang merupakan kalau dikaitkan dengan agama kita merupakan kebutuhan rohani, di mana pada saat ini manusia tidak lagi membutuhkan dihargai oleh orang lain, tidak perlu disayangi oleh orang lain, tidak membutuhkan kepada rasa aman dan seterusnya. Yang penting dia lakukan adalah semata-mata untuk menghasilkan produk yang terbaik. Kalau di dalam istilah agama kita adalah ihsan. Orang yang sudah memiliki sifat ihsan ini, dia bukan dalam beribadah, katakanlah dalam hal ini puasa. Dia berpuasa tidak lagi sekedar untuk dihargai oleh orang lain, tidak lagi untuk merasa rasa aman dan seterusnya, melainkan yang diharapkan adalah mendapatkan kepuasan batinnya, ruhiyahnya. Itulah tazkiyatun nafs. Selama bulan Ramadan, kita lebih banyak dilatih untuk meningkatkan sifat-sifat lahiriah, bukan meningkatkan, untuk meninggalkan sifat-sifat lahiriah supaya lebih besar porsinya kepada sifat batiniah. Sebagaimana ada teori Abraham Maslow tadi, bahwa semakin tinggi kebutuhan yang sifat rohaniah, maka semakin rendah kebutuhan yang bersifat material. Jadi orang berpikir tidak hanya berpikir makan dan minum saja, tapi sudah berpikir lebih dari itu. Dan kalau dikaitkan dengan Al-Quran juga, Al-Quran menyatakan bahwa kalau orang yang hanya mementingkan kebutuhan material, itu tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Dia mampu berpikir untuk mencari material yang lebih banyak, bila perlu merebut hak orang lain untuk dimilikinya.
Maka oleh karena itu puasa diharapkan semakin tinggi puasanya, semakin meninggalkan sifat-sifat material ini menuju kepada sifat rohaniahnya. Dan kalau dalam istilah psikologi, orang yang sudah tinggi sifat rohaniahnya sudah cerdas spiritualnya. Orang-orang yang cerdas spiritual sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ali Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, inilah sifat orang yang sudah cerdas spiritualnya. Kalau kita cermati secara mendalam, paling tidak ada 3 pencerahan karakteristik orang yang bertakwa sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bertakwa, lebih-lebih takwa yang dihasilkan akibat dari puasa ini, sebagaimana bahwa yang diharapkan oleh Allah, bahwa orang-orang yang berpuasa ini diharapkan menjadi muttaqin, la'allakum tattaqun. Apa karakteristik tattaqun itu? Orang-orang takwa. Yang pertama, terbebas dari penyakit hati atau kikir. Makanya di dalam firman Allah tadi bahwa dia akan menafkahkan hartanya. Apakah hartanya itu banyak atau sedikit, tapi dia tidak kikir. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah tetapi kikir. Jadi oleh karena itu, peringkat takwa ini tidak hanya dimiliki atau diperoleh oleh orang-orang yang pintar saja, orang-orang ahli ibadah saja, tetapi juga akan didapatkan oleh orang-orang yang biasa. Yang penting dia sudah berupaya ke arah itu. Yang kedua, orang takwa itu karakteristik yang kedua adalah lebih mampu mengendalikan amarah. Ketika seharusnya marah, kemampuan mengendalikan amarah telah dilatih secara intensif dalam 1 bulan ini. Misalnya kadang-kadang kita marah terhadap anak atau terhadap teman kita atau siapa saja, kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Selama 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih untuk mengendalikan agar tidak berlaku marah. Diharapkan setelah Ramadan nanti kita sudah berhasil mampu mengendalikan amarah. Dengan demikian kita sudah termasuk dalam golongan yang memiliki karakteristik muttaqin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berjiwa lapang dada, legowo dalam bahasa kita seberang sana. Tasamuh, jadi suka memaafkan bila menemukan perlakuan yang tidak wajar, yang tidak mengenakan bagi dirinya di pihak lain, dia dengan rela memaafkannya. Apalagi kalau ada orang meminta maaf kepadanya. Inilah barangkali 3 karakteristik yang sejatinya kita upayakan selama bulan Ramadan ini. Dengan demikian kita akan menjadi muttaqin. Mudah-mudahan
dengan tausiah singkat ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.